Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Dan kita masih dalam pembahasan perkataan penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fasal yang berkaitan dengan sifat. Dan setelah kita baca matan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini, yang mana Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang prinsip kaidah di dalam sifat-sifat Allah, di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah membacakan penjelasan atau keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan kita masuk kepada syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan Dzakarul musannif penulis mengatakan hadzal asal, kaidah atau dasar ini, wadhabitul adim, kaidah besar, kaidah yang agung, fil iman, di dalam iman kepada Allah, billahi ijmalan, secara global, qabla an yashra'a fit tafsil, sebelum beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan secara rinci atau secara detail. Jadi beliau menyebutkan kaidah dulu, kaidah umum atau kaidah yang mendasar terkait dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama di dalam kitab ini beliau menekankan banyak pembahasan tentang Allah yang terkait dengan nama dan sifatnya, yang terkait dengan nama dan sifat. Dan sudah kita baca kaidah dasar dalam pembahasan tentang nama dan sifat Allah, yaitu bahwa di antara i'tiqad ahlu sunnah, khususnya yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, adalah beriman dengan apa saja yang Allah sifati dirinya, yang disifati oleh dirinya sendiri di dalam Al-Quran, dan mensifati apa yang telah disebutkan sifat-sifat tersebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, di dalam sunnah Rasulullah SAW, tanpa menolak, tanpa mengingkari. Artinya benar-benar menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa merubah maknanya, memalingkan maknanya dari yang seharusnya difahami, dan juga tanpa membagaimanakan atau memisalkan dengan selainnya, selain Allah Azza wa Jalla. Dan menyebutkan kaidah ini, dan setelahnya mengatakan bahwa iman kepada Allah ini salah satu bagiannya iman bahwa Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal Allah sedikit pun, wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kaidahnya ahlu sunnah tidak menafikan. Mereka, para salaf, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ini mereka para salaf, akidahnya
tidak menafikan apapun yang telah Allah sifati dirinya. Allah mensifati dirinya, maka ahlu sunnah tidak menafikannya. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ahlu sunnah tidak akan menafikannya dan tidak memalingkan kalimat dari apa yang seharusnya. Nah ini, dan tidak menyimpang di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah ini ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang sifat, tidak membagaimanakan, tidak memisalkan sifat Allah itu dengan sifat makhluknya, sifat selain Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal, yang sama sekali dengannya sesuatu apapun. Tidak ada yang setara, sebanding. Nah ini, tidak ada yang menandingi, melawan Allah, yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla. Tidak dikiaskan dengan makhluknya. Ini kaidah penting ini. Ini kaidah umumnya secara global. Kemudian nanti kita akan membaca bagaimana rincian yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Sehingga tidak dikiaskan dengan makhluknya sama sekali. Karena Allah Maha tahu dan lebih tahu, paling tahu terhadap dirinya daripada selain Allah. Bahkan Allah lebih tahu tentang selain Allah. Tentang selain Allah, yaitu makhluknya, tentang selain Allah, daripada makhluk itu sendiri terhadap dirinya. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu tentang dirinya daripada makhluk, dan Allah lebih tahu tentang makhluk daripada makhluk itu sendiri. Ini Allah paling benar ucapannya, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Tidak ada yang salah dalam firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa? Ucapan firman Allah adalah yang terbaik, adalah ucapan kalimat terbaik daripada seluruh makhluknya. Para rasulnya juga mereka orang-orang yang jujur, benar ucapannya, tidak ada yang salah ketika mereka menukil dari Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda dengan orang-orang yang datang belakangan, yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan yang tidak mereka ketahui, hanya menduga-duga dengan apa? Akalnya saja. Ahlul kalam, apalagi filsafat dan sebagainya, mereka adalah orang-orang kufar, ateis. Bahkan ini orang-orang filsafat itu mereka orang-orang yang ateis. Ini bagaimana dijadikan ilmu filsafat itu sebagai apa? Landasan dasar, diambil dari mereka ilmu filsafat ini. Yang mengherankan ada sebagian kaum muslimin yang bangga dengan ilmu filsafat, bahkan mencela, merendahkan orang-orang yang tidak mempelajari ilmu apa? Filsafat. Ini waliyadzubillah. Dan merasa bahwa dengan mempelajari ilmu filsafat dia bisa menguasai agama Islam ini, menguasai bahkan akidah. Ini sehingga ini pemahaman yang menyimpang dari ajaran para salafus saleh radhiyallahu anhum ketika mereka membanggakan ilmu filsafat ini, mempelajari ilmu filsafat untuk menemukan hakikat, untuk mengetahui hakikat agama, bahkan hakikat Allah. Subhanallah. Dan ketika menemukan ayat-ayat yang bertentangan dengan ilmu filsafat mereka, maka mereka berusaha untuk merubah, mengganti, memalingkan dari apa yang sudah difahami oleh para salafus saleh dalam masalah akidah. Ini apalagi tentang Allah Azza wa Jalla, akidah terhadap Allah. Dan seakan-akan ingin mengajari para salaf tentang kesalahan mereka, dan bahwa mereka ini yang mempelajari filsafat lebih berilmu, lebih berbobot ilmunya daripada
ilmunya para salaf terhadap Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Ini. Maka beliau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala nulis mengatakan, menyebutkan prinsip dan dasar atau kaidah yang agung ini dalam iman kepada Allah secara global sebelum menyebutkan secara, menjelaskan secara rinci. Liyabnil abdu ala hadal asl. Nah, ini agar supaya setiap hamba Allah Azza wa Jalla membangun di atas dasarkan kaidah yang mendasar ini, jami'a ma yaridu alaihi minal kitab wa sunnah, semua dalil-dalil yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah bisa difahami dengan kaidah ini. Kaidah yang sudah kita sebutkan, kita baca, yaitu mengimani ini bahwa Allah beriman dengan apapun yang disifati oleh Allah sendiri, baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Nah, ini tanpa harus memelintir, memahami dengan berbagai macam kaidah filsafat, ilmu kalam dan sebagainya. Nah, ini sampai akhirnya menolak bahkan berbagai ayat hadis yang menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang kemahatinggian Allah. Nah, ini salah satunya, ini yang paling kalau bahasa kita diucak-ucak ini ya, tentang kemahatinggian Allah. Dengan ilmu filsafat yang mereka pelajari itu sampai menolak kemahatinggian Allah, zatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini subhanallah. Ini yang luar biasa mengerikan. Hasil dari apa? Belajar ilmu filsafat ini sampai menafikan kemahatinggian Allah. Nah, ini kemahatinggian Allah Azza wa Jalla yang jelas disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan satunya adalah sifat kemahatinggian Allah. Sifat kemahatinggian Allah Azza wa Jalla yang mereka justru menuduh ahlu sunnah, menuduh para salafus saleh, akidah salaf adalah akidah tajsim, akidah mujassimah. Nah ini bahayanya. Nah, ini hasil dari mempelajari apa? Ilmu kalam, ilmu filsafat ini. Nah, supaya apa? Dengan kaidah ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, dan itu kaidah yang diambil dari para salaf. Kaidah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kaidah yang diambil dari para generasi sebelumnya, dari generasi salafus saleh radhiyallahu anhum. Nah, ini yaitu apa? Supaya apa? Fayastaqim lahu imanuhu, supaya lurus imannya, yaslam minal inhiraf, dan selamat wa yaslam minal inhiraf, selamat dari penyimpangan. Nah, ini penyimpangan dari akidah para salaf radhiyallahu anhum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kaidah yang diambil, disarikan dari akidah para salaf. Bagaimana para salaf dalam memahami akidah? Ini kaidah yang disebutkan sebelumnya yang kita baca, ini diambil dari para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Inilah manhaj mereka, jalan prinsip yang mereka gunakan dalam memahami ayat sifat, ayat-ayat yang menyebutkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nih, demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita akan melihat bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis-hadis dengan lafadznya yang asli, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membandingkan hadis ayat-ayat ini dengan apa yang difahami oleh para salaf, dan dibandingkan dengan apa yang difahami oleh mereka yang terjebak dalam ilmu filsafat. Nah, ini terjebak dalam ilmu filsafat yang kemudian disebut ilmu filsafat yang diterjemahkan dalam bahasa Arab kemudian diolah. Nah, ini pengennya disinkronkan dengan Al-Quran. Disinkronkan dengan Al-Quran. Nah, ini
tetapi tidak akan pernah berhasil. Nah, ini kalau mereka mengedepankan ilmu filsafatnya. Kalau ada hadis maka harus dicocokkan dengan ilmu filsafat. Bukan ilmu filsafatnya yang harus tunduk kepada hadis, tapi justru apa? Harus ditundukkan hadis-hadis itu kepada filsafat. Sampai akhirnya mereka menyebutkan hadis ahad nggak bisa dipakai dalam akidah. Yang mereka pakai apa? Filsafat, ilmu kalam. Yang itu sumbernya ilmu kalam adalah dari apa? Filsafat Yunani. Ini yang nanti akan kita lebih dalam pembahasan khususnya kitab Aqidah Wasithiyah ini. Maka fadzakara annahu yajibu, beliau menyebutkan bahwasanya wajib wa yata'ayyan dan pasti, artinya sudah terpastikan ya, al-iman, yaitu apa? Bahwa harus setiap orang yang ingin selamat akidahnya, dia harus beriman bikulli ma akhbarallah, setiap yang dikhabarkan Allah bihi fi kitabihi, di dalam kitabnya, wa akhbara bihi rasuluhu, dan yang dikhabarkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, dari Allah, dari Rabbnya, imanan sahihan, dengan keimanan yang benar, saliman minat tahrif, yang selamat dari tahrif. Tahrif ini penyimpangan, menyimpangkan, memalingkan makna ayat dari yang seharusnya atau semestinya. Ini makna tahrif. Wa ta'til, apalagi menolak, menafikan, seperti mereka yang hasilnya ketika mereka mempelajari ilmu kalam ini sampai menafikan kemahatinggian Allah, padahal jelas dalam ratusan ayat atau hadis, ratusan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang kemahatinggian Allah ini. Subhanallah, sampai-sampai Ibnul Qayyim mengatakan di dalam nuniyahnya sampai 2000 dalil. Ini sampai apa? 2000, lebih dari 2000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Nah ini subhanallah, 2000 ini luar biasa. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan ini dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, ini, dan istimbat para salaf, ini, penukilan dari para salaf radhiyallahu anhum ajmain wa rahimahumullah ta'ala. Maka wasaliman minat takyif wa tamsil, jadi dengan akidah dan kaidah yang telah difahami para salaf, mereka akan bisa selamat dari takyif, membagaimanakan sifat Allah itu. Ini yang pantangan yang harus kita ketahui di dalam memahami nama dan sifat Allah adalah bahayanya membagaimanakan. Apa membagaimanakan itu? Menanyakan bagaimana dan mengkhayalkannya. Nah, ini mengkhayalkan, berusaha untuk menjawab, mencari bagaimana sifat. Ini yang paling apa? Paling besar, faktor paling besar yang menyebabkan penyimpangan. Ketika membagaimanakan, loh bagaimana kok Allah Maha Tinggi? Nanti sama dengan makhluk. Nah di sini, nah ini, ketika sudah di akalnya manusia itu muncul membagaimanakan sifat Allah. Allah tinggi, Allah di atas arsy. Kemudian tanya, bagaimana kok di atas arsy? Nah ini. Nah mereka kemudian seakan berpegang tidak boleh sama antara Allah dengan makhluk, tetapi dengan menafikan kesamaan, keserupaan dengan makhluk, kebablasan. Nah kita akan mengetahui bagaimana kebablasannya mereka di dalam apa? Menafikan penyerupaan kepada Allah. Dan bagaimana mereka bisa terjebak di dalamnya. Bal yusbit, bahkan para salaf, akidah mereka adalah apa? Mereka yusbitu, menetapkan, ini kaidahnya, yusbit ma asbatahullah wa rasuluh,
orang yang mengikuti para salaf, yaitu menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah ini, kalau disebutkan dalam Al-Quran, berarti itu ditetapkan oleh Allah, ditetapkan kemahatinggian Allah atas makhluknya. Balas batahullah wa rasuluhu, bahkan Allah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yazidu ala dzalika wala yunqas, atau la yazidu ala dzalika wala yunqas, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Atau la yazidu wala yunqas, tidak dikurangi apa yang ada dalam firman Allah. Fa innal kalama ala dzatil bari wa sifatihi, karena pembicaraan terhadap zat Allah, zat Al-Bari, Al-Bari salah satu nama Allah yang maha pencipta, zatnya yang maha pencipta, wa sifati, dan sifatnya, wahidun, itu satu pembahasannya. Nah ini tidak bisa dipisah-pisahkan antara zat dan sifat Allah Azza wa Jalla. Fakama, maka di sini ini kaidah penting. Ya ini. Fakama, maka sebagaimana anna lillahi dzatan, bahwa Allah itu mempunyai zat yang hakiki, mempunyai wujud yang hakiki. Itu zat disebut dengan apa? Zat. Wujud yang hakiki bagi Allah, ini yang dikatakan zat. Allah itu punya zat, yaitu punya apa? Punya wujud yang hakiki. Nah ini, ada wujudnya yang hakiki, bukan hanya dalam khayalan. Karena kata wujud itu sendiri harus dirinci. Nah ini, wujudnya Allah itu apa? Wujud di akal, hanya di khayalan, ataukah wujudnya itu adalah merupakan satu zat, sesuatu yang punya hakiki, keberadaannya punya zat. Nah ini, punya apa? Hakikat yang nyata, bukan hanya sekedar dalam apa? Khayalan. Bukan hanya dalam khayalan, tetapi ada zatnya Allah Azza wa Jalla, ada wujudnya yang hakiki. Ini yang disebut dengan iman kepada Allah secara apa? Wujudnya. Artinya iman bahwa Allah, keberadaan Allah itu hakiki. Hakiki maksudnya ada zatnya Allah Azza wa Jalla yang hakiki, yang benar-benar ada wujudnya, bukan sekedar dalam khayalan, bukan sekedar dalam angan-angan atau dalam keyakinan saja, tapi nggak ada hakikatnya. Nah ini, dan ini adalah yang pertama untuk membedakan dengan ateis. Untuk membedakan dengan apa? Ateis. Kalau ateis, apa keyakinan ateis? Orang ateis mengatakan bahwa wujudnya Allah itu hanya ada dalam khayalan orang yang meyakininya saja. Tidak ada wujud secara hakiki, nggak ada zatnya, tapi hanya ada di dalam apa? Akal manusia atau khayalan manusia. Ini orang ateis. Orang apa? Ateis. Mereka mengatakan Allah itu ada tapi hanya di khayalan. Nah ini, orang Muslim menyebut Allah, atau orang Nasrani, Yahudi Allah. Nah ini, orang Hindu menyatakan Sahyang Widi, ya. Nah ini, dan sebagainya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maka orang ateis mengatakan orang Yahudi, Nasrani, Muslim, Hindu itu mereka yang mereka sebut pencipta itu hanya ada dalam akal mereka. Nah ini akal mereka, kenyataannya tidak ada. Ini orang ateis. Nah ini, maka yang pertama membedakan, yang harus ditetapkan oleh seorang yang mukmin Muslim, dan ini sebenarnya keyakinan bahkan kaum musyrikin bangsa Arab, bangsa orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel, mereka meyakini wujudnya Allah, zatnya. Ada zatnya. Orang musyrik, nah ini, bangsa Quraisy, bangsa Arab secara keseluruhan, bukan hanya Quraisy, mereka meyakini wujudnya Allah, zatnya.
Nah ini harus mendasar dulu ya. Nah, ini karena nanti ini yang pertama membedakan dengan orang ateis. Berarti dengan adanya keimanan bahwa Allah itu ada zatnya, maka ini sudah memisahkan orang, mengeluarkan orang ateis. Nah yang meyakini adanya zat bagi Allah, orang Yahudi, Nasrani, sebagaimana orang Muslim juga meyakini adanya Allah, zatnya Allah, atau zatnya pencipta dalam agama Hindu misalnya, dan agama-agama yang lain yang mengakui adanya pencipta. Ini ada zatnya pencipta itu. Nah ini. Nah maka disebutkan fakama anna lillahi zatan, maka sebagaimana Allah itu punya zat, punya wujud yang nyata, la tushbihu hadzawat, yang mana zat Allah itu tidak serupa dengan zat apapun. Manusia ada zatnya, ya kan? Ada zatnya, ada wujudnya hakiki, ada wujud yang hakiki. Ini tidaklah diingkari oleh orang yang punya akal. Manusia punya zat, dan benda makhluk selain manusia, binatang, jin, malaikat dan yang lainnya, itu ada zatnya, ada wujud yang hakiki. Kayak ini benda yang ada yang kita lihat, yang kita indra, maka itu kita jelas meyakini keberadaannya. Hanya orang gila, dan ternyata ada orang yang gila pemikirannya itu mengatakan manusia itu sebenarnya nggak ada. Yang ada ini perwujudan Allah. Ini tambah apa? Kebablasan dalam menetapkan zatnya Allah. Ini sampai kebablasan mengatakan semua yang ada itu sebenarnya wujudnya Allah. Wujudnya Allah, penampakannya Allah. Ini. Jadi manusia, binatang, apapun itu perwujudan Allah. Lah manusia sebenarnya nggak wujud. Ini dalam tasawuf ini sebenarnya ini orang yang seperti itu ada, tapi ya mereka ini orang yang sebenarnya kebingungan dengan apa? Dirinya sendiri. Kebingungan dengan dirinya sendiri. Berusaha untuk apa? Untuk memahami hakikat kehidupan, hakikat Allah, tapi tidak melalui jalan yang benar. Nah, ini mereka tasawuf ini ya. Mereka yang menyatakan atau mengatakan wahdatul wujud. Wujud itu cuma satu, Allah. Wujud itu cuma apa? Satu, yaitu Allah. Lah yang ada di alam semesta ini itu perwujudan Allah. Subhanallah. Ini orang bingung, tapi apa? Dan membingungkan orang. Ini orang yang sudah kebingungan seperti itu. Mereka tidak tahu hakikat, sudah nggak tahu hakikat dirinya sendiri. Ya ini. Nah ini. Makanya orang yang seperti itu sebenarnya orang yang sebenarnya sudah apa? Lebih dari gila ya. Orang yang sudah kebablasan gilanya seperti kelihatan orang yang berakal ini. Padahal ini akalnya sudah apa? Sudah rusak dengan pernyataan yang seperti itu. La haula wala quwwata. Dan itu ada. Dan sampai sekarang masih ada. Ini aliran atau kelompok wahdatul apa? Wujud. Wahdatul wujud ini. Ini subhanallah. Baik. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, maka sebagaimana ini kaidah penting, sebagaimana Allah itu punya zat yang tidak serupa dengan semua zat yang ada selain Allah. Selain Allah ada zatnya. Ini jelas orang yang mengingkari hanya orang yang apa? Tidak menggunakan akalnya. Nah, ini. Benda-benda yang ada di dunia itu adalah zat. Ini zat. Ya. Angin juga zat. Semua yang ada hakiki berarti dia punya apa? Zat. Ini yang harus kita pahami.
Apa itu zat? Zat itu adalah sesuatu yang wujudnya hakiki. Itu berarti dia punya zat, ya, yang ada wujudnya secara hakiki. Angin meskipun nggak dilihat tapi ada hakikinya. O2 ngain, ya toh? Oksigen atau O2 misalkan. Nah, ada wujudnya. Nah, ini ada wujudnya. Sehingga apa? Tidak semua yang ada itu berarti harus bisa dilihat, harus bisa diindra oleh manusia. Nah, ini sangat penting. Nah, ini dan ini adalah juga membantah kaum ateis yang mereka meyakini yang ada itu ya yang bisa diindra, yang tidak bisa diindra mereka mengatakan cuma ada di khayalan. Ini kenapa mereka nggak bisa melihat? Maka ateis itu adalah orang yang hanya berpegang atau meyakini yang ada itu ya yang bisa diindra saja. Yang tidak bisa diindra mereka mengingkari wujudnya, termasuk Allah, termasuk Allah Azza wa Jalla, malaikat, jin dan sebagainya. Kalau sudah mengingkari adanya Allah, maka otomatis orang ateis mereka mengingkari selain Allah yang nggak bisa dilihat. Nah, ini malaikat, jin dan sebagainya. Nah di sini, sebagaimana Allah itu punya zat yang tidak menyerupai zat apapun, falahu ta'ala, maka Allah itu juga punya sifat. Nah ini, setiap zat pasti punya apa? Sifat. Setiap zat, nah ini, mesti punya apa? Sifat. Bahkan sebenarnya sifat itu lebih luas cakupannya. Bahkan yang nggak punya zat disifati. Ini ada apa? Sifatnya. Sifatnya apa? Tidak ada. Nah itu sifat, iya kan? Ini sesuatu yang nggak ada zatnya. Sifatnya apa? Tidak ada. Itu sifat. Paham nggak di sini? Ya? Itu. Jadi sesuatu yang makdum, sesuatu yang nggak ada, itu sifatnya apa? Ya, tidak ada itu adalah suatu sifat. Apalagi yang ada. Apalagi yang ada zatnya, ada wujudnya, maka bisa dia apa? Sifati, ada sifatnya. Maka setiap zat itu mempunyai sifat. Dan Allah karena juga punya zat, maka ada sifatnya. Salah satu sifatnya wujud. Nah ini, wujud itu adalah salah satu apa? Sifat. Wujud yang hakiki. Itu maksudnya. Wujud bukan hanya dalam khayalan, tetapi dalam kenyataan atau zatnya ada. Jadi ada yang jadi sifat itu adalah suatu konsekuensi. Sesuatu yang ada mesti punya sifat. Maka sifat Allah la tushbihu sifat, tidak sama, tidak serupa dengan sifat apapun. Sifat Allah, Allah punya sifat yang mana sifat itu tidak sama dengan sifat apapun. Meskipun sama-sama wahwa samiul basir, ya kan? Mendengar, melihat. Allah punya sifat mendengar. Iya. Makhluk mendengar, melihat. Kita melihat, manusia melihat, mendengar. Tetapi hakikat melihatnya Allah tidak bisa disamakan dengan hakikat melihatnya makhluk. Tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Jangankan antara melihatnya Allah dengan makhluk, melihat sama-sama makhluk. Sama-sama apa? Makhluk. Melihatnya makhluk berbeda-beda. Manusia melihat, binatang melihat, ya, kuda, kambing, semut, lebah, lalat melihat. Nah ini. Tapi bagaimana melihatnya? Nah, kalau sudah pakai bagaimana, maka ini yang berbeda. Bagaimana melihatnya manusia? Nah ini berbeda. Matanya manusia berbeda dengan matanya onta misalnya. Matanya onta bagaimana? Ada bedanya. Onta itu di matanya ada lapisan
yang nggak dimiliki oleh manusia dan binatang lain. Ada lapisan atau selaput itu akan terus bergerak, membuka tutup seperti kita kelopak mata ini. Seperti apa? Kelopak mata, dan itu ada di bagian dalamnya. Ini di bagian dalam kelopak matanya unta, yang mana unta itu kalau kena debu tidak bakal kelilipan. Jadi debu masuk itu apa? Langsung dihapus oleh selaput. Nah, ini selaputnya unta ini seperti wiper. Iya, kalau ada air hujan kan dia apa? Dibersihkan oleh wiper. Nah, ini selaput unta. Nah, ini di unta itu ada selaputnya matanya. Ini kaifiahnya. Bagaimananya mata unta berbeda dengan bagaimananya mata apa? Manusia. Lebah, lalat dan yang semacamnya. Matanya berbeda dengan mata binatang atau manusia yang lainnya. Nah, ini. Ada yang pernah belajar biologi? Ya. Di dalam ilmu biologi ada pelajaran mata manusia, kemudian mata lalat atau lebah dan semacamnya. Ya. Beda enggak? Beda. Dan bahkan penampakan mata manusia dan mata binatang yang kelihatannya sama, binatang yang melihat, ya, ada binatang itu yang tidak bisa membedakan warna. Kalau manusia bisa membedakan warna, binatang sebenarnya nggak bisa membedakan warna. Dia bisa melihat, tapi warna yang muncul itu enggak, itu sama saja bagi sebagian binatang. Demikian penglihatan, melihat sesama binatang, sesama makhluk, apalagi banyak sekali macamnya. Nah, ini banyak sekali macamnya. Mata itu macamnya juga banyak. Nah, ini. Nah, itu. Nah, jadi matanya manusia beda. Nah, ini. Kalau matanya manusia itu melihat yang mana kemampuan melihatnya manusia terbatas. Binatang bisa melihat, bisa dilihat oleh manusia. Paham sini ya? Nah, ini binatang itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah ini kemampuan melihat ini masing-masing berbeda. Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia. Maka manusia keterbatasannya lebih dibatasi oleh Allah dengan pembatasan yang lebih terbatas daripada penglihatan jin, penglihatan binatang. Nah, ini binatang bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, kita lanjutkan. Nah, faman mala ila nafis sifat, barang siapa yang cenderung untuk menafikan sifat, au ba'dhiha, atau menafikan sebagian sifat. Nah, ini barang siapa yang cenderung untuk menafikan semua sifat. Nah, tadi ada kelompok Allah punya nama tapi tidak, semua nama itu tidak ada mengandung sifatnya. Kelompok Mu'tazilah. Ini nggak ada sifat, Allah nggak punya sifat. Ini subhanallah. Nanti kalau punya sifat nanti sama dengan makhluk. Ini cara berpikir yang apa? Yang sangat dangkal sebenarnya. Tapi mereka merasa berpikir lebih mendalam katanya. Ya. Tapi itu sebenarnya dangkal. Karena sebenarnya setiap zat itu mesti ada sifat. Bahkan yang nggak ada zatnya pun ada sifatnya, yaitu tidak ada. Ini salah satunya. Nah, tidak ada. Nah, ini. Jadi itu sifat. Nah, sifat tidak ada itu sifat. Dan kemudian nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di atas, nggak di bawah. Apa itu? Nggak ada. Ya, ini. Ya, sesuatu yang tidak ada. Nggak ada di atas, nggak di bawah, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di utara, nggak di selatan. Nah, ini nggak di tengah juga. Nah, ini kalau begitu di mana? Ya nggak ada.
Sifatnya yaitu tadi, sifatnya banyak sifatnya. Ini. Nah, jadi apa? Bahkan sesuatu yang tidak ada pun bisa disifati. Ini dengan berbagai sifat tadi. Nah, makanya ini barang siapa yang menafikan sifat dari Allah atau sebagian sifat dari Allah yang Allah tetapkan, maka fahuwa nafin mu'attil. Orang tersebut dinamakan atau disebut sebagai nafin, para penafi sifat. Mu'attil, orang yang menolak sifat. Muharrif, orang yang memalingkan, orang yang menyimpang. Ini muharrif, orang yang menyimpang. Waman kayyafaha, dan barang siapa yang membagaimanakannya, au masalaha, atau memisalkan Allah, sifat Allah dengan selainnya, dengan selain Allah, bisifatil khalqi, dengan sifat makhluk, fahuwa mumassilun musyabbih, maka orang itu dinamakan atau disebut dengan musyabbih, mumassil dan apa? Musyabbih, orang yang memisalkan atau menyerupakan Allah dengan selainnya. Wal farqu bainat tahrif wat ta'til. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya antara tahrif dan ta'til? Tahrif itu memalingkan, menyelewengkan, menyimpangkan. Ta'til menolak, mengingkari, menafikan. Ini ta'til. An ta'til, yang dimaksudkan ta'til, nafyun lil ma'nal haq. Ta'til adalah menafikan makna yang benar, menafikan makna yang seharusnya, yang benar. Alladzi dalla alaihil kitab was sunnah, yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Orang yang menafikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, menafikan maknanya. Allah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang paling apa? Al-a'la, yang paling tinggi. Itu nama, salah satu nama Allah Al-a'la. Dan nama Allah Al-a'la ada maknanya. Apa itu Al-a'la? Yang paling tinggi. Berarti sifat tinggi, kemahatinggian Allah, mengandung makna atau mengandung sifat kemahatinggian Allah. Namanya Al-a'la. Dan nama yang mengandung kemahatinggian itu bukan hanya satu, satunya Al-a'la, yang kedua Al-ali, Al-aliyu. Nah ini, nah, kemudian Ali ini juga maknanya tinggi. Al-ali, alif, ain, lam, ya. Ali yang ain, alif, lam, ya. Ini juga maknanya apa? Yang maha apa? Tinggi. Al-a'la, yang paling tinggi. Nah ini disebutkan dengan sifat al-a'la, yang paling tinggi. Menunjukkan apa? Bahwa Allah itu paling tinggi. Ada yang tinggi, berarti yang tinggi bukan hanya Allah. Iya, yang tinggi bukan hanya Allah. Malaikat juga, arsy juga, langit juga tinggi, disebut tinggi. Dibandingkan dengan bumi ini, langit pertama lebih tinggi dari bumi. Langit yang kedua lebih tinggi dari langit pertama, dan demikian seterusnya. Langit 7 langit. Surga tinggi di atas langit yang 7, itu surga. Arsy, kursi, ini semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan dan mempunyai sifat tinggi. Allah juga mensifati dirinya dengan apa? Kemahatinggian. Dan salah satunya nama Allah Al-a'la, yang paling apa? Tinggi, paling tinggi dari semua makhluknya, lebih tinggi dari semua makhluknya, maka disebut Al-a'la, yang paling tinggi. Tinggi itu di atas atau di bawah? Di atas. Allah juga mensifati dirinya di atas, ala. Nah ini, nah, sehingga ini sifat. Kalau ada orang yang menafikan Allah tidak boleh dikatakan tinggi atau tidak boleh dikatakan di atas, ini orang disebut mu'attil, orang yang menolak, menafikan sifat Allah yang maha tinggi ini. Satu, dia tolak
yang ditetapkan oleh Allah, maka dia sudah jadi mu'attil. Satu sifat saja atau satu nama saja. Adapun tahrif itu memalingkan, memalingkan dari makna yang seharusnya. At-tahrif tafsirun. Apa itu tahrif? Menafsirkan. Lin nusus. Nusus itu dalil. Nas Al-Quran, ayat itu nas. Hadis Rasulullah, satu hadis itu disebut apa? Nas. Bentuk jamaknya nusus. Dalam bahasa Arab itu ada kata tunggal, kata ganda, dan kata apa? Jamak. Tunggal satu, ganda dua, dan kata yang menunjukkan arti apa? Jamak. Lebih dari dua atau lebih, ya, yang bukan sekedar satu saja, maka ini yang disebut dengan jamak. Jamaknya nas, satu ayat itu nas, satu hadis nas, kalau banyak disebut nusus. Maka makna tahrif itu memalingkan adalah menafsirkan nas atau nusus bil ma'anil batilah, dengan makna yang batil, makna yang tidak seharusnya. Nah, ini makna yang dibuat atau dipahami, bukan makna yang seharusnya. Makna batil alati, yang la tadullu, yang tidak ditunjukkan alaiha, oleh lafaz tersebut, biwajhin minal wujud, dalam sisi apapun. Nah, ini tidak ada sisi kebenarannya. Nah, ini yang disebut dengan tahrif. Nah, ini sehingga fat tahrif wa ta'til, terkadang tahrif dan ta'til itu qad yakunani mutalazimain, terkadang saling melazimkan. Kalau mentaktil berarti dia mentahrif. Orang yang mentahrif itu mentaktil. Nah, ini orang yang memalingkan dari makna yang seharusnya, berarti dia menolak makna yang seharusnya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi apa? Konsekuensi. Nah, ini idza usbital maknal batil, apabila dia menetapkan atau ditetapkan makna yang batil, wa nufiyal maknal haq, dan dinafikan makna yang benar, maka itu taktil dan tahrif sekaligus. Taktil makna yang benar, dan tahrif menjadi makna yang batil. Ini waqad yujadu ta'tilu bila tahrif, terkadang taktil tanpa mentahrif. Pokoknya apa? Allah Maha Tinggi, tidak, dia menolak. Dia tidak perlu mentafsirkan dengan makna yang macam-macam. Oh, makna Allah Maha Tinggi itu tinggi qadarnya, bukan datnya, tapi apa? Kedudukannya di hati manusia itu tinggi. Nah, ini kedudukan. Itu meskipun dia berada di bawah, tapi dia kedudukannya tinggi. Presiden sedang berada di dalam bawah tanah misalnya, ya, tapi dia tinggi kedudukannya. Nah, itu kata tingginya Allah. Mereka yang menolak kemahatinggian zatnya Allah menafikan kemahatinggian zatnya, dan mereka memalingkan makna maha tinggi itu maksudnya maha tinggi kedudukannya saja, meskipun dia di bawah zatnya, misalnya demikian. Jadi mereka menafikan, nggak ada zat tingginya Allah. Lah zatnya di mana? Pokoknya nggak boleh bertempat, kata mereka. Nah, ini mereka menafikan tempat. Jadi menafikan kemahatinggian zat. Pokoknya tingginya Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah tinggi kedudukannya, bukan tinggi zatnya. Nah, mereka mentaktil sekaligus mentahrif. Mereka ini sekaligus mentahrif dan taktil dalam satu waktu. Nah, ini. Nah, ada yang mentaktil saja dan tidak perlu mentahrif. Pokoknya menafikan, tidak boleh mengatakan Allah tinggi. Nah, ini subhanallah. Ini taktil mutlak. Bahkan menolak, orang yang sudah seperti ini
orang yang menafikan dan tidak mentahrif, ini sebenarnya lebih berbahaya. Dalam artian apa? Mereka berarti menolak ayat sama sekali. Nah, menolak ayat. Ini. Nah, disebutkan bila tahrif kama huwa qaulun nafina lis-sifat, sebagaimana ini perkataan orang yang menafikan alladzina yanfuna sifatul waridah, mereka menafikan semua sifat yang disebutkan fil kitab wa sunnah, di dalam kitab dan sunnah. Wa yaquluna zahiruha ghairu murad, zahirnya itu bukan itu maksudnya. Itu zahiruha ghairu murad, zahirnya misalkan Allah maha tinggi, ali, Allah melihat, mendengar dan sebagainya, itu zahirnya bukan itu yang dimaksudkan, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi mereka nggak menafsirkan, pokoknya bukan itu maknanya. Nah, ini subhanallah. Walakinnahum la yu'ayyinun, mereka tidak menetapkan, menentukan. Mereka tidak menentukan maknan akhar, makna yang lain. Lah kalau gitu itu maknanya apa? Wallahu a'lam. Nah, ini ada orang yang seperti itu. Lah makna Allah mendengar itu apa? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Mereka tidak mentahrif, tapi mereka menolak saja, menafikan saja. Pokoknya menafikan, menafikan maknanya. Ini subhanallah. Nah, ini orang yang seperti ini tidak mau ambil konsekuensi. Ini tidak mau ambil konsekuensi. Pokoknya apa? Pokoknya Allah makna as-sami, makna as-sami itu secara bahasa artinya yang maha mendengar. Lah kalau begitu, kalau bukan maha mendengar artinya apa? Wallahu alam. Ini nggak ngerti. Jadi wallahu alam pun ini bahaya, ya kan? Ini orang kalau mengatakan demikian wallahu alam, ini ngawur. Seperti halnya kalau orang ditanya, apakah Allah itu ada? Wallahu alam. Ya, ini kalau ditanya Allah ada, wallahu alam. Ini ngawur. Orang ditanya Allah alam, Allahu alam. Ditanya Allah ada atau tidak, wallahu alam. Ini jawaban yang ngawur. Mengatakan Allah alam ini juga tidak sembarangan. Ini semua yang ini berkaitan dengan Allah. Apakah makna ayat ini? Wallahu alam. Ini orang mufawwidah. Ini salah satu cara orang lari. Ini lari, dia sebenarnya tidak bisa menghindar, tetapi dengan cara tahrif, dengan cara takwil mereka nggak bisa. Dikejar oleh Ahlus Sunnah misalnya, kalau kamu mengartikan demikian berarti demikian, konsekuensinya demikian. Akhirnya apa? Mereka pakai cara tafwid. Cara tafwid itu apa? Wallahu alam. Nah, ini yang penting bukan itu. Nah, ini yang penting bukan ini. Nah ini caranya mereka. Nah, wa yusammuna anfusahum mufawwidah. Mereka juga menyebut diri mereka mufawwidah. Kita mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini metode yang tidak pernah ada di masa salaf, tapi mereka mengatakan itu metode salaf. Mereka mengatakan itu metode salaf. Loh, kenapa kok mengatakan metode salaf? Seperti mereka mengatakan, menisbatkan kepada para salaf seperti Imam Malik atau gurunya, mereka gagal faham dengan perkataan mereka. Mereka menukil sebagian perkataan, meninggalkan yang lain. Imam Malik ketika ditanya apa itu istiwa? Apa itu apa? Istiwa. Imam Malik jawabannya itu urut. Al-istiwa maklum. Istiwa itu maknanya maklum, jelas, diketahui. Ini enggak dinukil oleh mereka. Ini. Wal kaifu majhul. Ini yang di kaifu majhul, bagaimananya wallahu alam. Ini. Nah itu. Nah, kemudian diambil dari perkataan Allah yang Maha Tahu bagaimananya itu. Oh, ini berarti salaf itu mentafid bahkan maknanya. Nah, ini yang salah. Maknanya para salaf seperti Imam Malik, gurunya Rabi'ah, itu menetapkan
Wong mereka mengatakan maklum. Itu maklum atau ghairu majhul. Itu jelas maknanya. Nah, ini. Tetapi yang dinafikan, yang diserahkan kepada Allah, yang Allah lebih tahu adalah kaifnya, kaifiyatnya, bagaimananya. Jadi yang tidak diketahui itu bagaimananya, bukan maknanya. Maknanya jelas, melihat maknanya. Mendengar, ya mendengar maknanya. Jelas bahasa Arab itu tidak susah untuk dipahami. Mudah. Nah, ini. Tetapi yang tidak diketahui, tidak disampaikan, diinformasikan, nah ini adalah bagaimananya, bagaimana sifat mendengarnya Allah. Ini yang enggak diketahui. Nah ini bagaimananya, ini yang enggak diketahui, bukan enggak ada, tapi tidak diketahui. Jelas ada bagaimananya, tapi bagaimananya itu hanya Allah yang maha tahu. Nah, ini makhluk tidak diajarkan, tidak tahu. Para rasul juga tidak tahu. Nah, ini subhanallah. Nah, ini. Maka wa yadunnuna, dan mereka mufawwidah, orang yang disebut mufawwidah yang tadi mengatakan wallahu a'lam, Allah enggak tahu, Allah yang lebih tahu maknanya. Nah, ini. Mereka yadunnun, menyangka anna hadza madhabus salaf, bahwa ini madhabnya salaf. Ini mereka mengira itulah madhab salaf. Wa huwa ghalatun fahish, dan ini salah fatal, kesalahan yang fatal. Fa inna salaf, kenapa? Karena salaf, para salafus saleh, yusbituna sifat, mereka menetapkan sifat. Wa innama yufawiduna, tapi yang sesungguhnya mereka serahkan kepada Allah, Allahu a'lam. Mereka mengucapkan wallahu a'lam atau Allah yang lebih tahu, itu ilma kaifiyatiha, ilmu pengetahuan tentang bagaimananya. Ini yang dinafikan adalah ilmu bagaimananya, bukan menafikan bagaimananya, tetapi menafikan ilmunya. Artinya apa? Manusia itu tidak tahu bagaimananya Allah. Adapun bagaimananya Allah, Allah yang tahu, ada kaifiyahnya, ada bagaimananya, tetapi yang tahu hanya apa? Hanya Allah. Tetapi manusia nggak tahu. Bahkan Rasulullah juga nggak tahu kaifiyahnya ini. Nah, itu. Fayaquluna, mereka mengatakan al-wasful madhkur maklum. Nah, ini salah. Sifat tersebut maknanya yang disebutkan itu maklum, jelas dimaklumi. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum, maknanya jelas, gak sulit untuk difahami. Ini wal kaifu majhul, bagaimananya itulah yang majhul. Majhul itu bukan makdum. Kalau makdum itu nggak ada. Kalau majhul ada tapi nggak diketahui. Paham sini kira-kira ya? Nah, ini ada tapi nggak diketahui. Walimanu bihi wajib, iman itu wajib. Beriman dengan sifat itu yang kita nggak tahu bagaimananya. Allah maha tinggi, iya tinggi maknanya jelas. Tapi bagaimana? Allah yang lebih tahu. Bagaimana ketinggian Allah, tingginya Allah bagaimana? Allah yang lebih tahu. Sebagian diantaranya sudah diberitahukan, yaitu apa? Istiwa di atas apa? Aras, tingginya Allah itu di atas aras. Aras ini makhluk yang paling tinggi. Allah lebih tinggi atau di atasnya. Nah, itu salah satu kaifiyah. Salah satu apa? Kaifiyah. Adapun bagaimana di atas arasnya, yaitu sudah tidak diketahui. Nah, tapi kaifiyah yang diajarkan atau yang disampaikan adalah Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Kita ini nggak tahu arsy bagaimana, tetapi informasinya arsy ini tempatnya paling tinggi di atas kursi. Nah, ini di atas kursi. Kursi itu di bawahnya arsy. Dan
surga di bawahnya, ini semuanya makhluk di bawahnya kursi. Nah ini, nah semakin ke atas makhluk yang Allah ciptakan lebih besar. Surga lebih besar daripada neraka. Lebih besar daripada apa? Neraka. Karena tempatnya yang paling tinggi dan lebih tinggi dari langit yang 7. Nah ini, kemudian di atas surga itu ada kursi, ada arsy di atasnya. Kursi lebih besar daripada seluruh makhluk, bahkan surga. Nah ini surganya Allah. Di atas kursi ada arsy. Kursi Allah itu dibandingkan arsy sangat kecil. Cincin seperti dibandingkan cincin dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu arsy, cincin itu kursi. Besarnya berapa itu berarti? Berapa kali lipat ya? Berapa juta atau miliar kali lipat. Nah ini. Nah, kursi dibandingkan langit dan bumi, dibandingkan langit dan bumi. Itu seperti tadi padang pasir, cincin itu langit dan bumi itu cincin. Nah, ini padang pasirnya itu adalah kursi, yaitu baru kursi. Kursi dibandingkan arsy juga seperti itu. Berarti sangat besar. Itu kaifiyahnya. Paham sini ya? Kaifiyah yang diberitahukan kepada manusia ini sebatas ini. Nah ini. Lebih dari itu tidak ada informasi, berarti apa? Allah yang lebih apa? Tahu. Allah yang lebih tahu. Ini. Maka disebutkan di sini. Ya. Walimanu bi wajib wa isbatuhu wajib, menetapkannya wajib. Nah ini, wal imanu bihi wajib kata Imam Malik. Iman dengannya artinya menetapkan, mengimani adalah wajib. Wassu'al an kaifiyatihi bid'ah. Menanyakan, mempertanyakan bagaimananya sifat Allah itu bid'ah. Tidak pernah para salaf, tidak pernah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah ada yang menanyakan bagaimana sifat Allah. Belum pernah ada. Baru muncul di zaman Imam Malik atau gurunya Imam Malik. Dan itu sudah tabi'ut tabi'in. Sudah tabi'ut apa? Tabi'ut tabi'in. Imam Malik ini tabi'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, ini. Sehingga sudah belakangan. Nah, sebelumnya nggak pernah ada. Itu. Makanya Imam Malik ketika ditanya oleh orang yang hadir di majelisnya beliau, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana? Ketika ada yang tanya bagaimana, Imam Malik langsung marah. Tapi ditahan oleh Imam Malik. Ini, beliau menundukkan. Jadi beliau itu kalau marah, ini diam. Imam Malik itu kalau diam, subhanallah. Karena saking berwibawanya Imam Malik ini, orang itu murid-muridnya itu segannya luar biasa, punya wibawa yang besar. Nah ini Imam Malik tidak langsung menjawab ketika ada orang yang menanyakan, menundukkan karena menahan amarah, dan akhirnya setelah reda sudah bisa dikendalikan marahnya Imam Malik, baru kemudian mengatakan al-istiwa maklum. Nah ini sudah tenang Imam Malik, beliau menyampaikan sebuah kaidah besar. Istiwa itu maklum. Karena ditanyakan istiwa, maka beliau menyebutkan istiwa. Seandainya yang ditanyakan sifat lainnya, maka beliau menyebutkan. Tapi yang ditanyakan adalah tentang istiwa, maka kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Istiwa itu maklum, maknanya jelas. Adapun bagaimananya majhul, nggak diketahui. Nggak ada informasi dalam Al-Quran, dalam hadis, nggak ada. Dalam hadis yang sahih nggak ada. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan istiwanya Allah itu wajib. Wajib kita beristiwa. Wajib kita mengimani apa? Istiwanya Allah. Wassu'al anhu, bertanya tentang bagaimananya, itu bid'ah. Nah, ini soal anhu bid'ah. Soal an kaifa. Soal pertanyaan tentang bagaimana. Ini yang bid'ah. Nah, di sini kama qala Imam Malik
wa ghairuhu, Imam Malik dan yang lain. Siapa yang lainnya? Dinukil dari Ummu Salamah, dinukil dari Rabi'ah, gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Dan Ummu Salamah ini istri Rasulullah. Nah, ini riwayatnya, ini riwayat dari Imam Malik yang paling ma'ruf dari Imam Malik. Yang paling ma'ruf adalah dari Imam Malik rahimahullah taala tentang hal ini, fil istiwa, tentang istiwanya Allah azza wa jalla, yaitu tingginya Allah. Nah, istiwa itu apa? Tinggi, di atas, itu makna istiwa. Kalau diterjemahkan dengan bersemayam, khawatirnya salah paham lagi, karena diksi bersemayam itu terkadang digunakan untuk makna berada di dalam. Paham sini ya? Nah, karena bersemayam itu terkadang maksudnya bukan berada di atas tapi berada di dalam. Bersemayam, ruhnya bersemayam di dalam hati, di dalam tubuhnya. Apa maksudnya? Di dalamnya. Ya, nah ini menyusup di dalamnya. Nah, karena ada makna bersemayam itu bukan di atas tapi di dalam, maka kita menghindarinya. Nah, ini meskipun dalam banyak terjemahan bersemayam di atas ars. Paham sini ya? Bersemayam di atas. Maka kita mengganti dengan kalimat lain. Bahkan kalau perlu kita tidak perlu menerjemahkan. Kita langsung mengartikan beristiwa. Baru apa itu beristiwa? Beristiwa itu di atas dan tinggi. Tinggi dan di apa? Di atas. Itu makna istiwa. Tinggi dan di atas. Berarti apa? Allah beristiwa di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy. Itu lebih mudah dipahami. Paham sini ya? Lebih mudah dipahami. Beristiwa, bukan bersemayam tapi beristiwa saja, sudah. Apa istiwa? Tinggi di atas. Ini dua kata ini yang paling mewakili makna istiwa. Tinggi dan di apa? Di atas. Kemudian amma qauluhu, adapun perkataan min ghairi takyif, tanpa mentakyif, tanpa membagaimanakan, wala tamsil, tanpa memisalkan, menyerupakan dengan yang lain. Fal farqu bainahuma, apa bedanya mentakyif, membagaimanakan, dan memisalkan? Ini meskipun memisalkan itu membagaimanakan juga. Paham sini ya? Nah, ini jadi memisalkan itu termasuk membagaimanakan, tapi cakupan pembagaimanaan itu lebih luas. Nah, ini anat takyif, pembagaimanaan itu huwa takyif sifatillah, membagaimanakan sifat Allah, wal bahs an kunhiha, dan mencari hakikatnya. Mencari apa? Hakikatnya ini apa? Kunhu itu maksudnya hakikat. Mencari hakikatnya itu makna kaifiyah. Tidak menyerupakan. Paham sini ya? Tidak memisalkan, tanpa memisalkan, tanpa harus, maksudnya tanpa harus memisalkan. Wa tamsil, adapun tamsil memisalkan, an yuqala fiha, yaitu dikatakan pada sifat itu, innaha, sungguhnya sifat itu, mislu sifatil makhlukin, seperti semisal sifatnya makhluk. Contohnya, turun, fulan turun. Bagaimana turunnya? Turunnya seperti ini. Kemudian saya misalnya mencontohkan turunnya si fulan. Nah, ini mencontohkan apa? Turunnya si fulan. Turunnya bagaimana? Misalkan anjlok pakai dua kaki, ya. Nah, ini turun. Itu kan bagaimana ya kan? Oh, kalau si fulan bagaimana turunnya? Turunnya begini, kaki yang kanan dulu, kemudian apa? Kaki kiri. Kalau si fulan dia turunnya apa? Turunnya lompat. Ini lompat langsung apa? Gelundung misalnya. Iya. Itu kaifiyah namanya. Paham sini ya? Kalau misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Nah, itu namanya memisalkan. Paham sini ya?
ada yang diserupakan atau dimisalkan dengan yang lain. Kalau kaifiyah lebih luas dari itu, tidak harus memisalkan dengan yang lain, tidak harus memisalkan dengan yang lain. Itu kaifiyah. Jadi cakupannya lebih apa? Lebih luas. Baik, itu takyif. Tamsil inna mislu. Nah, ada misalnya, ada sepertinya, ada serupanya atau seperti. Itu namanya memasil, memisalkan. Faqaulu ta'ala, contohnya, laisa kamislihi syai'. Maka ayat ini, tidaklah ada yang semisal Allah. Suatu apapun, tidak ada yang semisal Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini artinya mendengarnya Allah. Allah mendengar, tetapi mendengarnya Allah tidak sama, tidak seperti mendengarnya apa? Makhluk. Tidak sama, tidak seperti, nggak ada sepertinya. Nah, ini sehingga kalau ada yang mengatakan mendengarnya Allah itu seperti apa, nggak ada sepertinya. Sama sini ya. Nah, ini seperti apa? Nah, ini itu menanyakan, kalau menanyakan bagaimana, nah, itu. Tapi kalau sudah menanyakan seperti apa, berarti perlu apa? Perlu penyerupaan, perlu contoh, perlu misal. Nah, misalnya apa? Nah, misal. Nah, Allah tidak dibagaimanakan dan juga tidak dimisalkan dengan apapun. Baik. Maka di sini wanafyul kuf'i, menafikan lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara. Nah, ini setara, semisal. Nah, paham sini ya? Ada semacam ada kesamaan, kesetaraan. Nah, ini Allah menafikan dirinya walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Sekufu ini setara, setingkat, semacam, semisal, setaraf. Ini kalimat-kalimat yang mempunyai apa? Permisalan, perbandingkan. Ada yang dibandingkan. Nah, ini wanit, lawan, tandingan. Nah, tidak ada tandingannya, tidak bisa ditandingkan, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dimisalkan, diserupakan. Ini yang dinafikan dalam pembahasannya. Wasami, tidak ada yang sesama. Sami, sama. Jadi sama itu sebenarnya ada baunya bahasa Arabnya. Ini sama. Nah, ini bahasa Arabnya juga apa? Sami. Ini bahasa Jawanya sami. La samiya lahu, tidak ada yang sami dengannya. Tidak ada yang sami dengan Allah. Ini paham sini ya? Nah, itu. La samiya lahu, tidak ada yang sami dengan Allah. Nah, ini. Binafi dzalika takyif, yanfi dzalika takyif. Jadi menafikan pembagaimanaan, wa tamsil, dan permisalan. Wa qul mislahu, katakanlah misalnya, fis-sami, contohnya adalah mendengar, maha mendengar, al-basir, maha melihat, wa nahwi, dan yang semacamnya, sifat-sifat atau nama-nama Allah yang mengandung sifat, min isbati asma'illahi wa sifati, ini termasuk penetapan nama dan sifat Allah. As-sami, menetapkan nama as-sami, itu nama Allah, dan maknanya itu adalah sifat Allah. Maknanya apa? Yang maha mendengar, berarti menetapkan mendengar, menetapkan sifat apa? Mendengar pada Allah, bagi Allah. Maka di dalam ayat ini menetapkan sifat sami dan basir, ini menetapkan, dan sebelumnya laisa kamisli syai'un, dinafikan dinafikan apa? Yang semisal Allah. Ini tak, dan lawannya tanfit ta'til wa tahrif. Ini lawannya adalah tahrif, memalingkan dari yang seharusnya. Fal mu'minul muwahhid, sehingga orang mukmin muwahhid yusbitu, ini menetapkan as-sifati kulliha, menetapkan semua sifat kullaha, semuanya, alal wajhil laiqi, sesuai dengan makna yang layak, sesuai dengan hakikat makna yang sesuai, bi'azamatillah, sesuai dengan keagungan Allah.
Ini tidak disesuaikan dengan makhluk. Melihat, jangan khayalkan dengan melihatnya apa? Manusia atau makhluk apapun. Tak bisa disamakan. Bagaimananya yang tak bisa disamakan? Kalau maknanya, ya melihat sama. Makhluk melihat, Allah juga melihat. Dari sisi makna sama. Nah ini, tetapi kaifiyahnya jelas apa? Yang berbeda. Hakikatnya melihatnya Allah ini yang berbeda. Hakikat melihat makhluk punya sesuatu yang jelas maknanya, tetapi untuk Allah tidak boleh kita samakan kaifiyahnya. Nah ini, tetapkan melihat, Allah melihat, makhluk melihat. Nah ini, Mu'tazilah mengatakan kalau kita tetapkan melihat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini ngawur ya kan? Ini. Lah kalau mereka mengatakan demikian, lah kenapa kasih nama Allah? Kan yang punya nama makhluk. Lah kalau kalian menyebut Allah itu sebagai nama, berarti kalian menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Paham kan di sini kira-kira? Nah ini. Jadi kalau mereka akhirnya, makanya kelompok tasawuf atau sufi atau tarekat, sebagian mereka karena kebingungan, nanti kalau kita menyebut Allah itu atau makhluk itu ada, kalau disifati dengan ada. Kalau kita sifati Allah dengan ada, berarti kita menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Sama-sama apa? Ada. Akhirnya mereka mengatakan yang ada itu hanyalah Allah, supaya nggak sama dengan apa? Makhluk. Lah makhluk ini bagaimana? Itu hakikatnya tidak ada. Lah yang ada ini yaitu Allah, penampakan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saking bingungnya pengen tidak nyamakan Allah dengan makhluk. Nah ini akhirnya apa? Terjerumus ke dalam perkara yang jauh lebih membahayakan. Nah ini lebih parah. Paham sini kira-kira ya? Ini lebih parah. Ini karena pengennya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kaidah mereka, mukhalafalil hawadis, itu kaidahnya sebenarnya. Ini asalnya. Tapi kebablasan. Nah ini kebablasan sampai akhirnya apa? Sifat ada saja nggak boleh sama. Akhirnya apa? Kalau Allah itu ada, supaya nggak sama dengan makhluk, berarti makhluk yang tidak ada. Ini manusia nggak ada, ini kita itu nggak ada. Yang ada apa? Yaitu semuanya adalah apa? Allah, penampakannya Allah. Nah ini karena yang ada itu hanya Allah, hanya satu yang wujud, yaitu hanya Allah saja. La haula wala quwwata illa billah. Ini dari mana mereka mengatakan? Tidak ada dari salaf. Coba cari siapa salaf yang mengatakan demikian. Tidak bakal ada. Ini tidak bakal ada. Makanya orang yang sekedar menggunakan akal, akalnya manusia itu bermacam-macam. Hasil dari buah dari akal itu juga bermacam-macam. Masing-masing orang punya apa? Pandangan. Menurut akal saya begini. Lah orang lain juga beda lagi. Bahkan jangankan orang lain, satu orang hari ini akalnya mengatakan demikian, bisa jadi nggak usah besok, 1 jam lagi sudah beda, iya kan? Beda. Itulah hasil kalau pakai pegangan akal, sekedar akal. Itulah kaidahnya dalam ilmu filsafat, menggunakan akal dalam menetapkan kebenaran, kebaikan, keburukan pakai akal semata. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini. Dan ini tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, para salafus saleh. Ini makanya ilmu filsafat belakangan munculnya, belakangan dimasukkan ke dalam kaum muslimin, diterjemahkan. Mulainya kapan? Diterjemahkan buku filsafat yang asalnya ini orang ateis. Filsafat ini, tokoh-tokoh filsafat adalah ateis. Kok bisa digunakan untuk mau disinkronkan dengan apa? Agama ini yang jelas dari Allah Azza wa Jalla. Dan filsafat ini buah pemikiran orang-orang
yang mencari. Ini kalau bahasanya lebih sopan, orang-orang yang sedang mencari apa? Kebenaran dan hakikat. Aristoteles, Plato dan sebagainya. Mereka tokoh-tokoh filsafat dunia Yunani kuno, mereka sebenarnya mereka tidak mendapatkan pencerahan kalau bahasa kita ya dari para nabi dan rasul. Bisa jadi mereka berada di zaman fatrah yang tidak ada orang yang mengajak mereka kepada kebenaran, kepada agama ini dari para nabi dan rasul. Nah, bisa jadi mereka mencari, tapi semua yang disebutkan tadi, Plato, Aristoteles, Socrates dan yang lainnya, mereka di akhir hayatnya berada dalam apa? Kebingungan. Nah, ini dinukil dari salah satu dari mereka. Saya kok jadi lupa, ini dulu hafal siapanya ini ya. Kalau enggak Plato, Aristoteles atau Socrates mengatakan di akhir hayatnya, setelah dia menulis dikenal, setelah terkenal ini ahli filsafat, terkenal madrasah filsafatnya, di akhir hayatnya mengatakan, ada satu hal yang aku ketahui dengan pasti. Ada satu hal yang aku ketahui dengan apa? Dengan pasti. Bahwa aku tidak tahu apapun. Apa yang dia ketahui dengan pasti? Aku tidak tahu apapun. Ini bahwa aku tidak tahu. Ini itu yang pasti dia ketahui. Ini setelah dia apa? Menggunakan akalnya, pikirannya berpuluh tahun sepanjang hidupnya memikirkan hakikat kehidupan. Ini dia cari hakikat kehidupan. Di akhir hayatnya mau mati, dia mengatakan aku tidak tahu apapun, tidak tahu sama sekali. Itu yang aku ketahui dengan pasti. Ini. Yang lainnya nggak pasti. Yang dia tulis, yang dia katakan begini dan begitu tentang kehidupan di alam semesta ini, semuanya setelah dia mengajari murid-muridnya, ternyata di akhir hayatnya gurunya ini filsafat seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini, yaitu apa? Nah ini, sehingga apa? Fal mu'atil yanfiha. Orang ahlu ta'til itu menafikan, wa yanfi ba'daha, menafikan sebagian atau seluruh sifat. Wal musyabbih, sementara kelompok yang menyerupakan, musyabbih menyerupakan Allah dengan makhluk, mumassil memisalkan dengan makhluk, yusbituha, mereka sebenarnya menetapkan keserupaan itu, bahwa sifat Allah begini sama dengan makhluknya. Ada yang dimisalkan ala wajin yaliku bil makhluk, mereka menetapkan sifat Allah yang seharusnya hanya layak untuk apa? Makhluk. Karena mereka memisalkan dengan makhluk, maka sebenarnya mereka tidak menetapkan sesuatu yang layak bagi Allah, tapi layak bagi apa? Makhluk. Nususul kitab wa sunnah, sementara nas kitab dan sunnah lati yata'addaru ihsa'uha, yang tidak mungkin untuk dibatasi, kulluha, semuanya, tashtariku fi dalalatiha, mempunyai tashtariku, penunjukan maknanya, mempunyai keserupaan atau kesamaan, ala hadal asal, pada asal ini, yaitu maknanya itu sama. Mendengar makhluk mendengar, Allah mendengar, sama apanya? Sama mendengarnya, maknanya jelas. Yang sama adalah mendengar. Makna mendengar itu kita faham apa itu mendengar. Melihat, kita faham apa itu melihat. Ketika ditetapkan bagi Allah, kita sudah paham maksud melihat, Allah melihat. Tetapi yang tidak kita fahami, tidak bisa kita ketahui adalah apa? Bagaimananya. Adalah apanya? Bagaimananya. Tapi makna sifat kita tahu. Makna sifat yang disebutkan dalam Al-Quran kita faham, kita tahu. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Sudah maklum istiwa itu.
Semua sifat Allah, mendengar, melihat, maklum. Allah berbicara, maklum. Apa itu berbicara? Kita tahu sudah makna berbicara. Nggak perlu dijelaskan, berbicara adalah begini-begini. Malah tambah bingung. Ya enggak? Ya. Tambah bingung. Kalau kita mendefinisikan satu kata yang maknanya sudah jelas, itu tambah bingung. Apa itu melihat? Melihat itu bingung nggak kita? Tambah bingung. Apa itu melihat? Ya, bingung. Ini. Kalau kita harus mendefinisikan atau mengatakan, ini. Karena kita sudah langsung tahu maknanya. Nah ini, langsung melihat. Anak kecil kita lihat, tahu makna melihat. Tanpa harus dijelaskan, melihat itu begini-begini. Nah ini, itu malah tambah apa? Malah tidak menjelaskan, malah tambah kabur maknanya. Baik. Nususul kitab wa sunnah. Nas kitab ya ta'adzar ya suakullah. Itu menunjukkan pada satu asal. Semua nas Al-Quran itu menunjukkan satu prinsip, yaitu apa? Huwa isbatus sifat, yaitu apa? Menetapkan sifat ala wajil kamal. Sifat Allah dalam sisi yang paling sempurna bagi Allah, yang layak bagi apa? Allah. Bagaimana mendengarnya Allah? Ya yang layak bagi Allah. Nah bagaimana? Ya Allah yang tahu. Tapi layak bagi apa? Bagi Allah. Itu yang layak bagi Allah. Makna kaifiyahnya, bagaimananya itu adalah yang layak bagi Allah. Lah itu bagaimana? Ya kita nggak tahu. Itulah yang kita tidak tahu. Allah yang maha tahu. Allah wajilkan alladzi la yushbihuhu, yang mana yang kita tidak ketahui itu jelas tidak menyerupai kamala ahad, kesempurnaan siapapun makhluknya. Nah ini, meskipun disifati makhluk itu sempurna ini, paham sini ya? Nah ini, tetapi kesempurnaan makhluk itu terbatas. Sementara kesempurnaan Allah tidak apa? Terbatas, sesuai dengan kemahabesaran Allah. Wahya fi ghayatil wuduh, dan ini sangat jelas, wal bayan, gamblang, wa a'la maratibis sidqi, dan paling benar. Nah ini ucapan Allah dan paling benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Baik, silakan. Ada pertanyaan Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana membantah perkataan jika Allah bisa ditunjuk dengan jari yang arahnya atas, berarti batillah perkataan laisa kamitslihi syai'un? Ya. Jawabannya, yang menunjuk Allah di atas siapa? Siapa? Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan gak boleh menunjuk Allah di atas, atau Allah bisa ditunjuk di atas, yang menunjuk Allah di atas adalah apa? Rasulullah. Atas itu bagaimana? Begini itu di atas. Rasulullah mengatakan Allahumma, Rasulullah mengatakan Allahumma ishhad. Siapa kalau begitu yang menunjuk di atas? Allah yang menunjuk kepada Allah. Rasulullah yang menunjuk kepada Allah. Apa Rasulullah tidak faham makna ayat laisa kamitslihi syai'un? Siapa yang lebih paham? Kamu yang mengatakan kalau Allah ditunjuk, bisa ditunjuk, berarti batallah firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Sampai sini ya? Kamu lebih paham daripada Rasulullah? Anda yang mengatakan demikian lebih paham ayat ini atau Rasulullah? Siapa yang paling tahu? Paling paham? Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan di mana Allah? Kalau Allah itu dikatakan nggak boleh bertempat dan nggak boleh ditanya di mana. Di mana kan menanyakan apa? Tempat, ya. Nah, ini. Meskipun kita tidak mengatakan Allah bertempat, karena memang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis kata-kata Allah bertempat. Tetapi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah di atas.
mau dikatakan itu bertempat atau tidak bertempat, karena nggak ada kata-kata bertempat itu di dalam Al-Quran atau di dalam apa? Hadis. Ya nggak usah kita pakai. Kalau mereka mengatakan, kalau mengatakan Allah di atas berarti mengatakan Allah bertempat, ya silahkan saja, itu urusan kalian. Ya, ini urusan kalian. Tapi yang jelas Allah dan Rasulnya yang mengatakan Allah di atas dan menunjuk, Rasulullah menunjuk. Sama sini ya. Ini Allah yang mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian percaya dengan yang di langit? Man fis sama, yang di langit. Ini Rasulullah yang bertanya aina Allah, hadisnya sahih, tidak ada yang bisa meragukan kesahihannya. Ini jelas, ini lafadznya jelas, aina Allah. Ini ada orang yang mempertentangkan, maksud ini riwayatnya kan macam-macam. Riwayatnya ada yang di mana Allah ini dan sebagainya, lafaz-lafaz lainnya. Kemudian kenapa kok yang dipegang lafaz di mana Allah? Ya, karena memang itu lafaz yang sahih. Satu lafaz yang sahih dan tidak bertentangan dengan lafaz yang lain. Paham sini kira-kira ya? Tidak bertentangan. Nah ini. Kenapa kita berpegang dengan lafaz itu? Karena ini dipegang oleh para sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah. Kalau seandainya pertanyaan di mana Allah itu nggak layak untuk ditanyakan kepada selain anak kecil, ya. Ini subhanallah. Sampai ini ada orang yang mendiskreditkan sahabat budak ini tadi. Budak itu jariyah itu adalah wanita yang masih kecil, masih anak-anak. Dan anak-anak itu mereka berada di atas fitrah. Sama sini ya. Mereka di atas fitrah. Nah, ini. Tapi ada ustadz yang mengatakan itu kan anak itu kan bodoh. Jadi Rasulullah bertanya itu karena sesuai dengan kebodohannya. Subhanallah. Ketololannya, karena akhirnya dimakan serigala. Subhanallah. Jadi Rasulullah menanyakan itu hanya untuk dia saja, jadi bukan untuk yang lain. Ya, ini. Jadi seakan-akan itu pertanyaan bukan hakiki, artinya yang penting pokoknya ini apa? Menunjukkan subhanallah. Jadi ini yang menjadikan orang seakan-akan hadis itu sesuatu yang apa? Enggak bisa jadikan pegangan akidah. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah yang menanyakan. Dan anak ini riwayatnya, salah satu riwayatnya, ketika ditanya oleh Rasulullah di mana Allah, aina Allah? Jawabannya yang pertama, riwayat yang bermacam-macam ini salah satunya fis sama. Itu lafadz fis sama, di atas. Sebagian lafadz hadis ini menyebutkan anak ini tidak berbicara, tetapi apa? Menunjuk ke atas. Kalau tidak boleh ditunjuk, Allah itu tidak boleh apa? Ditunjuk. Aina Allah, dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Anak ini mengatakan begini. Ini dalam satu riwayat disebutkan demikian. Ini menunjuk ke atas. Man ana, siapa saya? Anak ini mengatakan ini dan kemudian ke atas, menunjuk kepada Rasulullah, kemudian menunjuk ke atas. Dalam riwayat yang banyak kita mendengar, anta Rasulullah, engkau adalah siapa? Utusan Allah. Dan orang yang mengatakan demikian, kalau Allah ditunjuk itu membatalkan, itu kamu yang membatalkan. Iya. Nah ini. Siapa yang membatalkan? Tidak ada yang membatalkan. Dan tidak bertentangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah ini. Sama sekali tidak apa? Bertentangan. Hanya pikiran kotormu yang menyatakan itu bertentangan. Nah ini. Paham sini kira-kiranya? Nah ini.
Makanya ini sebenarnya fitrah manusia, awamun nas, semua kaum muslimin ini. Dan sebagian yang dinukil mereka menafikan dan mengatakan nggak boleh mengatakan Allah di atas, nggak boleh menunjuk Allah itu dengan apa? Jari ke atas. Mereka jejak digitalnya, jejak apa? Jejak digital itu kejam ya. Ini jejak digitalnya itu mereka sendiri prakteknya mengatakan Allah sambil menunjuk apa? Ke atas. Nah ini ustadz-ustadz yang katanya apa? Nggak boleh mengatakan Allah di atas, menunjuk Allah di atas, tapi prakteknya mereka ini entah itu keperucut, ini nggak sengaja, ya kan? Ini maka sesungguhnya mereka prakteknya seperti itu. Itu fitrah, fitrah manusia. Nah ini fitrah bahwa Allah itu di atas dan keyakinan manusia di atas. Makanya ada satu kisah yang dikenal kisah Hamdani atau Hamadani. Nah ini gurunya Hamdani ini adalah seorang awam yang duduk di majelis tokoh Mu'tazilah. Tokoh apa? Mu'tazilah. Ketika itu tokoh Mu'tazilah ini dalam majelisnya menyampaikan tentang hal ini, masalah kemahatinggian Allah. Intinya tidak boleh menunjuk Allah di atas, nggak boleh mengatakan Allah di atas dan seterusnya. Sebagaimana sebagian ustadz yang sekarang ini viral, ya kan? Ya, ini yang terkenal, ini yang juga menafikan seperti itu. Ini menyampaikan dalil aklinya. Nah, ini nanti kalau kita mengatakan di atas sama dengan makhluk, seperti ada sebagian ustadz, nanti kalau mengatakan Allah di atas nanti sama dengan lampu di atas, ya. Nah, ini dan sebagainya. Nah ini Mujassimah artinya mengatakan demikian. Ini ada Hamdani namanya yang bertanya ketika itu, ya imam, katanya ustadz, ini imam atau ustadz, da'na min hadhihi al-adillah al-aqliyah ini. Sudahlah, biarkan dalil-dalil akli itu, saya nggak usah pakai itu. Tolong berikan penjelasan terhadap kami dengan sesuatu yang kami rasakan, jadi kami rasakan dalam hati kami. Kalau kami itu pas berdoa, kok hati ini arah doanya itu tidak bisa dipalingkan dari atas. Ini mau diarahkan kemana saja mesti akan apa? Setiap berdoa, doa kepada Allah, ini mesti apa? Hati ini apa? Dalam benaknya Allah itu di atas. Bagaimana menghilangkannya? Bagaimana apa? Menghilangkan gambaran atau keyakinan, perasaan yang ada dalam hati ketika berdoa kepada Allah. Kok senantiasa Allah itu yang terbayang atau yang terfikirkan, nanti yang ada dalam benak itu senantiasa apa? Hati ini mengarah ke atas. Gurunya ini lama diem. Gurunya apa? Lama diem karena dalil-dalil yang tadi disampaikan nggak bisa. Kenapa? Karena dia sendiri juga merasakannya. Ini gurunya kan juga berdoa, wong muslim, ya kan? Berdoa kepada Allah. Tapi kalau berdoa kok begitu? Ini gimana menghilangkan? Ini menghilangkan keyakinan yang nanti kalau kita mengatakan Allah di atas zatnya, nanti kan kita menyerupakan dengan apa? Makhluk, ini Mujassimah dan sebagainya. Akhirnya imamnya atau gurunya ini megang kepalanya. Sambil memegang kepalanya dia mengatakan apa? Hayyarani Hamadani. Sambil memegang kepalanya,
dan dia mengatakan hayyarani hamdani. Hayyarani hamdani atau hamadani. Hamdani ini membikin puyeng saya. Membikin saya bingung, membikin saya apa? Tidak bisa jawab. Hayyar itu bimbang, membuat saya bimbang. Padahal sebelumnya mungkin sudah agak yakin ya kan. Tapi dengan pertanyaan itu dia akhirnya jadi apa? Tambah bingung, tambah tidak bisa apa? Menjawab, bimbang, ragu dengan apa yang sudah selama ini diyakini. Ya ini sampai akhirnya bubar. Majelis itu bubar, dia dalam keadaan terduduk, tidak bisa menjawab, speechless. Ini sudah tidak bisa bicara. Padahal ini pertanyaan cuma satu, orang awam, ya, yaitu pengen jawaban terhadap fenomena yang dirasakan oleh dirinya, kami para yang ada di majelis itu. Kami begitu. Nah, ternyata memang itu fitrah. Yang ditanya juga sama, ya kan? Nah, ini makanya dia nggak bisa menjawab. Bagaimana menghilangkannya? Dia sendiri juga nggak bisa menghilangkan. Karena itu fitrah manusia. Ini, taib. Faham sini kira-kira? Ya. Masih ada pertanyaan lain? Taib. Ya. Bismillah Ustaz. Bagaimana dengan kalimat manunggaling kawula Gusti itu? Ya. Hukum dan penjelasannya gimana Ustaz? Taib. Nah, ada pemahaman manunggaling kawula Gusti yang ini di Indonesia tokohnya Syekh Siti Jenar yang dinukil bahwa ini yang menyatakan perkataan tersebut. Syekh Siti Jenar sebenarnya salah satu pengikut Wahdatul Wujud. Syekh Siti Jenar ini adalah apa? Salah satu pengikutnya apa? Wahdatul Wujud atau Hululiyah. Apa bedanya Wahdatul Wujud dengan Hululiyah? Kalau Wahdatul Wujud tadi yang saya sebutkan, wujud itu hanya satu, yaitu Allah, sehingga yang ada ini semuanya adalah perwujudan apa? Allah. Nggak ada makhluk itu, yang ada hanya Allah. Ini Wahdatul Wujud. Ini ya, yang lebih parah. Ini yang paling parah. Ada yang serupa, mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tak sama. Ini apa itu? Aliran kelompok sekte Hululiyah. Hululiyah, kalau Wahdatul Wujud seperti Ibnu Arabi yang menyatakan tadi, salah satunya Ibnu Arabi yang dikafirkan oleh para ulama. Wujud itu hanya satu, yaitu hanya Allah. Yang lainnya itu perwujudan Allah. Nah, ini makanya di antara mereka ada yang mengatakan wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mar rabbu illa rahibun fi kanisati. Tidaklah al kalbu wal khinzir, tidaklah anjing dan babi illa ilahuna, melainkan itu sesembahan kita. Nah ini coba bayangkan ya, itu semuanya sesembahan kita. Jadi semua yang ada itu sesembahan kita. Wa mar rabbu, dan bukanlah Rabb itu melainkan, tidaklah Tuhan itu melainkan ar-rahibu fi kanisati, pendeta yang ada di gereja, itulah Tuhan. Sama saja. Pokoknya Tuhan itu di mana-mana, ya kan? Nah itu, di mana-mana itu Tuhan. Jadi yang menyembah berhala, yang menyembah sapi, yang menyembah apa, itu sebenarnya menyembah Allah. Berarti para penyembah semua manusia itu yang dengan berbagai macam sesembahan, hakikatnya menurut kelompok ini adalah menyembah apa? Allah. Nah ini. Kalau begitu yang menyembah pun juga sebenarnya adalah apa? Allah. Buat apa kalau gitu menyembah? Iya kan? Kalau dirinya sendiri adalah apa? Allah hakikatnya. Makanya kelompok torekot atau tasawuf atau wahdatul wujud, lama-kelamaan orang yang mereka itu sudah masuk pemikiran ini
racun ini, racun wahdatul wujud ini, maka mereka sudah bebas dari syariat. Kenapa? Hakikatnya buat apa beribadah? Wong dia beribadah kepada Allah misalnya, iya toh? Tapi dirinya sendiri kan juga apa? Allah hakikatnya. Buat apa? Lah kalau orang sudah makrifat seperti ini, makanya sudah tidak perlu lagi apa? Ibadah. Karena ibadah itu jalan menuju hakikat makrifat. Nah ini, kalau sudah makrifat, lah buat apa? Syariat. Itu untuk orang yang nyari saja. Aduh, hancur sudah ya. Nah, ini agama ini la haula wala quwwata. Ini bahayanya. Nah ini. Nah, manunggaling kawula Gusti, apa maknanya manunggaling kawula Gusti? Menyatunya kawula. Kawula itu apa? Hamba. Nah ini, kawula itu hamba, budak hamba sahaya. Gusti Allah manunggal menjadi satu. Yang masih belum saya mengetahui secara pasti, apakah pernyataan ini wahdatul wujud ataukah hululiyah? Kalau tadi wahdatul wujud tidak ada menyatu sebenarnya, tetapi satu hakikatnya. Bukan menyatu tapi apa? Satu. Bedanya apa kalau satu dan menyatu? Kalau menyatu itu dua atau lebih, kemudian menjadi satu. Asalnya dua, tapi menjadi apa? Satu. Atau yang satu ini dua, yang ini menyusup kepada yang lain, akhirnya jadi apa? Satu. Seperti ruh masuk ke jasad jadi satu, disebut manusia. Penyatuan antara ruh dan jasad. Hakikatnya ada dua, ruh dan jasad. Yang mengatakan demikian ini disebut kelompok hululiyah. Paham sini ya? Ini kelompok hululiyah, yaitu ada dua, makhluk dan hamba. Makhluk dan hamba. Allah dan apa? Makhluk. Allah menyatu dengan apa? Makhluk. Dengan hamba. Ini namanya hululiyah. Mau berapa saja, dua hakikatnya, Allah kemudian makhluk, atau banyak melebur jadi apa? Satu. Yang jelas asalnya ada lebih dari satu, kemudian menyatu, maka ini disebut hululiyah. Bedanya dengan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud enggak, karena hakikatnya semuanya itu sebenarnya satu, bukan menyatu, tapi hakikatnya apa? Hanya satu, tidak ada yang lain. Paham sini ya? Yang lebih parah yang mana ini? Sama parahnya, tapi yang wahdatul wujud ini yang lebih parah. Paham sini ya? Nah, ini sama-sama parahnya. Ini sama-sama kafirnya. Akidah ini sama-sama kafir. Apakah manunggaling kawula gustinya Syekh Siti Jenar itu hululiyah atau wahdatul wujud? Yang jelas sama-sama apa? Kafir, sama-sama sesat sama batilnya. Nah, ini. Yang penting antum tahu bedanya, ya. Tahu bedanya. Kelihatannya sama tapi sebenarnya ada bedanya. Seperti Al-Hallaj ini yang hululiyah. Ini tokohnya Al-Hallaj. Ini Ibnu Arabi yang wahdatul apa? Wahdatul wujud. Ini banyak yang menyamakan. Oh, ini Al-Hallaj itu sama dengan Ibnu Arabi. Tapi ini perbedaannya, sisi perbedaannya yang meskipun hasilnya akhirnya satu, yaitu sama, yaitu Allah menyatu dengan apa? Makhluk. Nah, dua kelompok ini sebenarnya itu sudah ada dalam agama Nasrani. Karena agama Nasrani Trinitas itu ada dua pemahaman. Yang satu wahdatul wujud tadi, tiga tapi hakikatnya apa? Satu tapi tiga, bukan menyatu tapi hakikatnya apa? Satu. Ini ada kelompok yang sama-sama trinitasnya memahami
tiga ini menyatu. Paham sini ya? Itu sekte dalam Nasrani. Ada yang arahnya ini dan ada yang arahnya ini. Ini. Jadi sebelum ada di dalam kaum muslimin, sudah ada di dalam apa? Nasrani. Jadi impor saja sebenarnya akidah ini dari akidahnya kaum apa? Nasrani. Ini. Tapi sebagian di antara kaum muslimin yang lebih parah daripada kaum Nasrani. Nasrani kan cuman Isa, Roh Kudus, Jibril, Allah, Nabi Isa. Tapi kalau wahdatul wujud dan halaj, hululiyah, ini parahnya apa? Mereka mengatakan anjing, babi, ya, ini jadi satu atau satu hakikatnya itu Allah. Mana lebih parah? Lebih parah ini daripada Nasrani. Iya kan? Nasrani Nabi Isa adalah ulul azmi. Nah ini, yang jelas mulianya. Kalau Allah itu menyatu dengan Nabi Isa, ini lebih mending daripada yang menyatakan Allah menyatu dengan anjing, babi dan sebagainya. Nah ini, sampai sini ya. Kalau ini juga salah satu keyakinan asal dari perkataan Allah di mana-mana. Kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ini bahaya. Tanya, dikejar orang yang mengatakan di mana-mana. Sampai sini ya. Gimana maksudnya? Kejar dulu. Allah di mana-mana. Baik. Berarti ada enggak Allah di WC? Sampai sini ya. Mungkin masih ada. Ya, pokoknya di mana-mana. Baik. Ada enggak di perutmu? Sampai sini ya. Baik. Bagian apa yang lainnya? Ada enggak di kemaluanmu? Orang kalau masih fitrah, ketika mengatakan Allah di mana-mana dan kemudian ditanya detail, dia akan apa? Kebingungan dan akan apa? Jawabannya akan, wah, kalau begitu konsekuensi mengatakan Allah di mana-mana itu apa? Bahaya. Teruskan lagi. Nah ini, teruskan. Berarti Allah ada nggak di tempat sampah? Paham ya? Ada nggak di, maaf, kemaluannya pelacur? Ada nggak di kotoran, di kencing, dan yang lainnya? Kalau orang itu masih punya fitrah, dia akan enggak. Paham sini ya? Tidak mungkin. Makanya perkataan Allah di mana-mana ini kalau tahu konsekuensinya, ini bahaya. Ini dia akan rujuk. Dia akan enggak, kalau begitu enggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Ini. Nah, makanya ada kalau Nasrani mengatakan Allah ada pada Isa misalkan. Ini yang memahami hululiyah atau apa? Hakikat yang tadi wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujudnya Nasrani, hululiyahnya Nasrani dalam trinitasnya itu jauh lebih mending daripada mereka yang mengatakan demikian. Nih. Paham sini kira-kira ya? La haula wa billah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nggak boleh mengatakan Allah itu apa? Bertempat misalnya. Iya, menafikan dari tempat. Kebalikannya orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Nah, ini bahaya. Baik. Makanya kita menghindarinya. Kalau ada orang yang masih bingung di mana Allahnya ini, maka ini harus diajarkan memang di mana-mana, di mana Allah itu harus diajarkan sejak masih apa? Anak-anak. Dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah ketika itu para sahabat mereka sudah ngajari anak-anak mereka di mana Allah. Mereka sudah ngajari di mana Allah. Buktinya Rasulullah cuma untuk mengetahui ini mukmin atau bukan, orang itu mukmin atau bukan, cukup 2 pertanyaan. Enggak perlu banyak-banyak. Yaitu apa? Di mana Allah dan siapa saya? Siapa Rasulullah SAW? Sudah. Kalau mengatakan Allah di atas, berarti kan dia beriman adanya Allah dan Allah itu cuma satu dan Allah di atas. Sudah selesai. Cukup mewakili. Berarti dia kenal Allah. Kalau mengatakan Allah di atas. Kemudian siapa saya? Engkau Rasulullah. Berarti selesai sudah. Itu sama dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Nah ini. Maka ini pertanyaan penting. Maka ajari anak-anak kita. Nggak usah nunggu sekolah. Nggak usah nunggu apa? Sekolah. Ajari sejak anak itu sudah bisa mengenal, sudah bisa diajari, sudah paham. Maka salah satu ajaran pertama anak kecil di mana Allah. Nah ini. Dan siapa Rasulullah SAW. Ini. Sudah? Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.